Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyyina rasulinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini ada satu pembahasan yang harus kita sampaikan untuk menjadi penyemangat kita di bulan yang penuh berkah, di bulan yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak kebaikan untuk kita. Maka di sela-sela kesibukan kita juga bekerja, terus kemudian kita beribadah juga, kita harus kemudian menyempatkan waktu untuk thalabul ilmi, ya kan? Kita harus menyempatkan waktu untuk belajar, ya kan? Bagaimana Rasulullah SAW telah menyabdakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Hukumnya seseorang dalam mencari ilmu itu wajib, ya kan? Fardhah, suatu kewajiban yang harus ditunaikan bagi setiap seorang muslim. Di pertemuan kali ini kita akan membahas, ya kan, apa sih fadilahnya, keutamaan yang didapatkan oleh seorang yang dia menuntut ilmu. Yang pertama, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladhina utul ilma, dan orang-orang yang kemudian belajar, meluangkan waktunya untuk membaca, meluangkan waktunya untuk menghadiri kajian, meluangkan waktunya untuk mendengarkan kajian, ya kan? Darajat, ya kan? Derajat yang kemudian yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, ya kan? Dan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang beriman, ya kan? Kalau dalam kitab Tadhkiratus Sami', ya kan? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, mengomentari ayat yang kemudian difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, al ulama'u fawqal mu'minina bi sab'imi'ati darajah. Ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang dia kemudian rajin dalam mendengarkan ilmu, rajin dalam mendatangi kajian, rajin dalam membaca, rajin dalam menghafalkan aqwal ulama atau bahkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawqal mu'minina bi sab'imi'ati darajah. Derajatnya itu di atasnya orang-orang yang beriman. Dia beriman, dia percaya bahwasanya Allah adalah zat yang kemudian menciptakan, ya kan? Derajatnya orang yang berilmu di atasnya orang yang beriman, bi sab'imi'ati darajah, ya kan? Jaraknya adalah 700 derajat, ya kan? Ma baina darajataini mi'atu amin. Jarak antara dua derajat ini perjalanan 100 tahun, ya kan? Maka Masya Allah sekali. Orang yang kemudian dia mudah diringankan, ya kan? Waktunya diringankan kakinya untuk melangkah di dalam kajian-kajian, mendengarkan ilmu, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki derajat yang tinggi dibandingkan orang-orang yang beriman, ya kan? Dan tentunya, ya kan, para ulama, zaman ulama salaf telah merasakan janji Allah Subhanahu wa taala itu kemudian tidak dirasakan oleh orang-orang yang bertolabul ilmi ketika dia telah meninggal dunia, tidak, ya kan? Para ulama salaf telah merasakan, ya kan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di dunia dan di akhirat. Orang yang berilmu, ya kan, dia akan kemudian dihormati oleh banyak orang. Orang yang berilmu, adabnya kemudian baik kepada tetangganya. Orang yang berilmu, ya kan, beda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah sendiri yang mengatakan, ya kan, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang kemudian dia mengerti, orang-orang yang kemudian berilmu, orang-orang yang kemudian dia
memiliki kapasitas ilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Maka ini satu fadilah yang kemudian dirasakan oleh seorang penuntut ilmu, apa? Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak di akhirat kelak, tapi di dunia. Orang yang berilmu memiliki derajat yang tinggi, dengan orang-orang yang kemudian beriman tapi tidak memiliki ilmu. Maka itu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu daripada orang-orang yang tidak kemudian memiliki ilmu. Fadilah yang pertama. Terus kemudian fadilah yang kedua yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan ini masyhur sekali. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan," barang siapa yang berjalan di atas jalan, yaltamisu fihi ilman, dia itu berjalan, dalam niatan untuk mencari ilmu, bertolabul ilmi, mendengarkan kajian. Dia keluar dari rumahnya berniat kemudian mendatangi satu majelis ilmu, Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Apa yang didapatkan orang yang kemudian rajin dalam mendatangi ilmu, kajian-kajian? Apa yang didapatkan orang-orang yang kemudian rajin untuk mendekati orang-orang yang berilmu, Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya jalan menuju surga. Ini kemudian apa yang menjadi fadilah orang yang berilmu? Dia akan apa? Menapaki surga itu dari jalan alternatif yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian orang yang berilmu, dia keluar dari rumahnya, meniatkan dirinya untuk bermajelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala yang menyiapkan jalannya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dipermudah segala urusannya, dipermudah segala urusan-urusan yang kemudian dia rasakan ketika dia hidup di dunia. Maka fadilah yang kedua adalah orang yang memiliki ilmu atau orang yang rajin dalam mendekati majelis ilmu, maka dia akan mendapatkan satu jalan alternatif menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang bermajelis ilmu atau orang yang dia berilmu, mendapatkan kedudukan yang mulia. Mendapatkan kedudukan yang mulia. Pernah Rasulullah SAW suatu ketika melihat dua kelompok, dua kelompok orang yang kemudian satu kelompok dia adalah orang yang beribadah, dia mendirikan sholat. Terus kemudian kelompok yang lainnya mereka duduk-duduk lalu kemudian mereka membahas tentang fikih, membahas tentang kemudian ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dikatakan, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnaikum, 'ala adnakum." Fadlul alimi, sesungguhnya, keutamaan orang yang memiliki ilmu, sesungguhnya orang yang kemudian dia memiliki ilmu, yang dia rajin untuk bermajelis ilmu, kedudukannya itu dengan orang-orang yang dia beribadah, kafadli ala adnakum, seperti keutamaanku daripada orang-orang yang di bawahku. Seorang nabi, orang yang memiliki ilmu, kedudukannya disandingkan dengan nabi. Nabi adalah kedudukan yang mulia, kedudukan yang tidak sembarangan orang mendapatkan. Tapi apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu apa? Seperti bagaikan Nabi dengan umatnya. Orang yang berilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi, Karena apa? Nanti kelak dalam kehidupan dia di dunia semuanya berlandaskan ilmu. Kemudian ketika dia dihadapkan dengan suatu permasalahan, orang yang berilmu itu akan bijak dalam menghadapi permasalahan tersebut. Beda halnya dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Sama halnya, Di awal tadi kita sudah mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Sama halnya tindakan atau sikap seseorang, Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu akan beda, Nanti kita akan merasakan kalau kemudian kita bertemu dengan seseorang, kita lihat bagaimana dia bersikap dengan kita. Kalau kemudian dia ramah, kemudian dia menunjukkan pribadi yang baik, maka dia adalah orang yang sungguh berilmu. Beda yang kemudian orang yang kemudian dia tidak memperhatikan sikapnya, itu adalah orang yang kemudian tidak berilmu. Para ulama mengomentari ayat yang tersebut, Kalau kemudian orang berilmu, mendapatkan ilmu, maka sikapnya itu akan baik. Sikapnya akan baik. Maka
Ini yang kemudian harus kita perhatikan. Masih banyak sekali tentunya fadilah-fadilah yang didapatkan oleh seorang penuntut ilmu, oleh seseorang yang dia rajin dalam menghadiri majelis ilmu, oleh seseorang yang dia dekat dengan ahlul ilmi, ya kan? Maka kalau kemudian kita ingin sampaikan, maka ini tidak memungkinkan, ya kan? Maka ini tadi beberapa fadilah yang kemudian akan didapatkan oleh seseorang yang dia ingin menuntut ilmu, ya kan? Orang yang memiliki ilmu, maka ini harus menjadi motivasi bagi anak pribadi dan kepada teman-teman sekalian untuk menjadikan kita lebih baik lagi, lebih semangat lagi dalam menghadiri kajian-kajian, dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.